Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah suara nomor 5 keluar, tatapan semua orang tertuju pada nomor 6. Namun sepertinya dia terdiam lebih lama. Sebelum pada akhirnya dia juga berbicara. Saya berasal dari dunia sensi. Sekarang dunia sensi sedang diinvasi oleh dunia Taisu. Bahkan dalam perang yang terjadi sekarang, relatif sangat sengit. Namun dalam perang tersebut, itu tidak berlangsung lama. Karena dalam pertempuran baru-baru ini, dunia sensi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan langsung menyipitkan alisnya sedikit, karena Xiaoyan tidak tahu apakah yang dikatakan nomor 6 itu benar atau salah. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan sudah tidak berada di dunia sensi lagi, karena seharusnya pertempuran yang seperti dikatakan oleh nomor 6 belum mencapai waktu yang ditentukan. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, nomor 6 melanjutkan. Saat pertempuran makhluk dunia sensi dan dunia Taisu pecah di Laut Barat, pasukan sensi menderita kerugian besar. Karena sang ratu yang memimpin pasukan sensi sepertinya telah terkena pukulan keras dan akhirnya menghilang. Nomor 6 berhenti sejenak dan tidak meneruskan kata-katanya. Namun begitu pernyataan ini keluar dan jatuh ke telinga Xiaoyan, kata-kata itu seperti guntur yang meledak di telinganya. Bahkan itu membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung, yang membuat Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah yang dikatakan nomor 6 itu benar atau salah? Namun sekarang Xiaoyan hanya bisa mengepalkan tinjunya, karena dia berada dalam keadaan ketegangan yang tinggi. Setelah Xiaoyan dengan panik berpikir tentang kebenaran dan kepalsuan dari apa yang dikatakan nomor 6, Xiaoyan berpikir lagi. Apakah karena saya memprovokasi Taisu secara sembarangan, sehingga Taisu mengambil tindakan untuk membalas dendam? Hingga sang ratu harus turun tangan untuk mengatasi pertempuran yang terjadi. Lagi pula Xiaoyan tidak mengetahui kebenaran masalah ini. Bagaimanapun sekarang dia berada jauh di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, jadi tidak ada cara untuk membuat penilaian sekarang. Adapun saat sensi diinvasi oleh Taisu sekarang, jika kita mulai dari pengaturan Taisu melawan dunia sensi, saya khawatir ini sudah direncanakan ketika dunia Taisu menginvasi dunia tanpa batas puluhan ribu tahun yang lalu. Akhirnya nomor 6 menyelesaikan kata-katanya. Mendengar itu, sekarang Xiaoyan benar-benar tidak bisa menilai identitas nomor 6. Karena dalam apa yang dikatakan nomor 6 dalam pertempuran terakhir, Xiaoyan juga telah menyimpulkan bahwa nomor 6 mungkin berasal dari dunia Taisu, dan dia berbohong bahwa dia berasal dari dunia sensi. Karena sebelum Xiaoyan bergabung dalam pertemuan ini, tidak ada seorang pun yang berasal dari dunia sensi di sini. Dan Xiaoyan juga tidak tahu sudah berapa lama nomor 6 bergabung dalam pertemuan alam dewa kekacauan ini berlangsung. Apakah mungkin nomor 6 benar-benar berasal dari dunia sensi? Tidak, itu tidak benar. Bagaimanapun belum ada kesimpulan yang bisa diambil. Jadi sebaiknya dengarkan nomor 7 dan nomor 8 terlebih dahulu untuk melihat apakah di antara semua orang ada yang berasal dari dunia yang sama, sehingga saya dapat membuat penilaian. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sendiri. Sekarang dia berada dalam kondisi perubahan suasana hati yang ekstrim, tapi yang terpenting adalah mendengarkan apa yang dikatakan nomor 6 telah terjadi perang antara dunia sensi dan dunia Taisu, sehingga sang ratu diduga terluka parah dan menghilang. Namun dengan informasi semacam ini, bagi Xiaoyan tidak mungkin bisa menenangkan suasana hatinya. Setelah nomor 6 selesai berbicara, nomor 7 segera membuka mulutnya dan berkata, sebenarnya informasi ini agak sulit untuk diterima oleh saya sekarang. Jadi jangan pedulikan nomor 6, dan saya juga bukan berasal dari dunia Taisu.
Tepatnya, saya bukan milik dunia manapun, karena dunia saya sendiri sudah lama musnah, dan mengenai dunia saya sendiri, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Mendengar apa yang dikatakan nomor 7, pikiran Xiaoyan menjadi semakin rumit, karena situasi semacam ini jauh lebih membingungkan dari yang dia bisa bayangkan. Karena nomor 7 mengatakan bahwa dia bukan berasal dari Taisu, dan dunia sendiri telah musnah, yang membuat pikiran Xiaoyan menjadi lebih kacau lagi. Saya berasal dari dunia kiamat, dunia yang dia baru saja dipromosikan menjadi salah satu dari 9 dunia utama, dan situasi dunia kiamat sendiri tidak stabil. Sekarang masih ada perang yang sering terjadi, tapi saya tidak bisa memastikan kapan perang itu terjadi secara spesifiknya. Karena saya sudah lama mengasingkan diri, sehingga saya tidak tahu banyak informasi yang masuk. Nomor 8 berkata perlahan, jelas Xiaoyan telah mendengar tentang dunia kiamat yang disebutkan pada saat pertemuan sebelumnya. Setelah dunia tanpa batas dimusnahkan oleh Taisu, dunia kiamat telah menggantikan posisi dunia tanpa batas menjadi salah satu dari 9 dunia utama. Setelah nomor 8 selesai berbicara, sekarang giliran Xiaoyan untuk berbicara. Namun dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab saat ini. Bagaimanapun Xiaoyan telah selesai mendengarkan nomor 7 dan nomor 8. Sejauh yang diketahui dunia ada 7 dunia, dan di antaranya ada dunia dewa surga, dunia surga berat, dunia dewa iblis abadi, dunia pegunungan dan lautan, dunia sensi, dunia taisu, dan dunia kiamat. Tapi di antara 9 dunia utama, sebenarnya ada 2 dunia yang belum muncul. Meski begitu, Xiaoyan tidak tahu nama kedua dunia ini. Namun setidaknya ada satu hal yang bisa dikonfirmasi. Di antara 7 orang ini, salah satunya bukan milik dunia manapun. Jika dihitung, ke-7 orang ini berasal dari dunia yang berbeda. Maka Xiaoyan ada satu-satunya pengecualian di sini. Jika apa yang dikatakan nomor 6 benar dia, dan nomor 6 sama-sama berasal dari dunia sensi. Jadi apakah masalah ini sebuah kecelakaan? Namun Xiaoyan tidak berpikir begitu, karena apa yang dikatakan nomor 6 mungkin benar, namun itu tidak bisa membuktikan bahwa dia berasal dari dunia sensi. Lagi pula, jika dia berasal dari dunia sensi, mungkin memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia sensi di sisi lain. Jika dia adalah musuh dunia sensi, tapi mengapa dia juga sangat mengenal dunia sensi? Jadi identitas nomor 6 masih belum bisa dipastikan. Tapi bagaimana seharusnya jawaban Xiaoyan sekarang? Adalah sebuah pertanyaan untuk dirinya sendiri. Jika dia mengungkapkan identitasnya bahwa dia berasal dari dunia sensi, maka nomor 6 pasti akan memperhatikannya. Tapi jika nomor 6 benar-benar makhluk sensi, itu adalah hasil yang terbaik. Tapi jika seperti tebakan Xiaoyan, bahwa nomor 6 bukan berasal dari dunia sensi, hasil terburuknya seharusnya dia sekarang berada di dunia sensi. Hanya saja dia bukan dari dunia sensi, tapi dari dunia taisu yang bersembunyi di dunia sensi. Dan alasan mengapa ia mengetahui begitu banyak informasi dunia sensi, kemungkinan besar akan terjadi perang kali ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dia adalah pemimpin taisu, sehingga dia sangat mengenal dunia sensi. Karena jika menggabungkan pertanyaan sebelumnya dengan beberapa informasi, sebenarnya itu penuh dengan kekurangan. Jadi identitas nomor 6 tidak diragukan lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia merasa sepertinya nomor 6 mengisyaratkan bahwa dia berasal dari dunia sensi, dan dia tidak menyembunyikan identitasnya dalam pertemuan sebelumnya. Sebenarnya dia sudah lama ingin semua orang mengira bahwa dia berasal dari dunia sensi, dan dia bahkan sepertinya tidak pernah takut pada apapun. Dan menurut Xiaoyan, dan hal itulah yang paling mencurigakan, adalah dia tidak takut pada siapapun yang maju dan mengatakan bahwa dia juga berasal dari dunia sensi. Bahkan nomor 6 selalu menekankan dia dari dunia sensi.
Jadi tujuan sebenarnya dia mengatakan itu hanya ingin menarik identitas Xiaoyan. Menghadapi situasi seperti ini, Xiaoyan tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia terus berpikir apa yang bisa dia katakan sekarang. Bagaimanapun keputusan harus segera diambil, karena semua orang menatapnya dan menunggu jawaban Xiaoyan. Saya berasal dari dunia Taisu. Setelah suara Xiaoyan keluar perlahan, dia tertegun sejenak. Karena meskipun tujuan dari nomor 6 ingin menariknya, jika dia menyembunyikannya sekarang, maka petunjuk akan lebih sering muncul. Dan itu lebih baik seperti itu. Bagaimanapun nomor 6 berasal dari dunia sensi, kemudian nomor 7 mengatakan bukan dari dunia Taisu, karena tidak ada yang mau menunjukkan bahwa ada orang yang berasal dari Taisu di sini, maka Xiaoyan mengambil langkah ini. Lagi pula, Xiaoyan tidak tahu tentang dua dunia lainnya, jadi Xiaoyan hanya punya dua pilihan sekarang, entah dia berasal dari dunia sensi atau dari dunia Taisu. Tapi Xiaoyan memilih yang terakhir. Setidaknya Xiaoyan bisa membuat nomor 6 tidak bisa melihat dengan jelas sekarang. Sebelumnya saya minta maaf kepada Anda. Bagaimanapun ini adalah pilihan dunia. Jadi langkah ini membuat saya tidak berdaya. Lagi pula saya tidak bisa mengendalikannya. Adapun dunia Taisu menginvasi dunia sensi Anda, itu adalah pilihan dunia saya. Dan saya belum pernah melihat sosok biru itu, dunia Taisu saya. Xiaoyan segera meminta maaf kepada nomor 6, tapi seperti yang dikatakan nomor 6 bahwa tata letaknya dimulai sejak awal. Jadi invasi adalah cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini perkataan Xiaoyan penuh dengan omong kosong, lagi pula tidak masalah. Apakah mempercayai nomor 6 atau tidak? Jika nomor 6 berasal dari dunia sensi, belum terlambat untuk menjelaskannya nanti. Namun jika 6 bukan berasal dari dunia sensi, maka jawabannya akan terungkap dengan sendirinya. Adapun fakta yang terjadi, hal semacam itu tidak bisa dihindari. Bahkan dia mengatakan selanjutnya, yang pasti Xiaoyan yang berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Pada saat yang sama, nomor 6 tidak menjawab. Adapun nomor 6 sengaja tidak menjawab atau tidak, Xiaoyan tidak dapat menyimpulkannya. Lagi pula akan lebih banyak kata yang akan menyebabkan kesalahan. Tapi sekarang setiap orang telah selesai menjawab satu demi satu. Meskipun masih ada dua dunia yang belum muncul. Mungkin salah satunya adalah dunia tempat nomor 1 berada. Meskipun kebenaran masih belum diketahui saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.